Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa'. Malam hari ini malam spesial dan baca kitab Tabirul Ghafilin. Sedikit saya menyampaikan sekaligus mengingatkan kita bersama, itu malam hari ini sekaligus akikah putra dari Mas Jana dan Bu Monika, yaitu yang telah diberi nama Ali Zainal Abidin. Namanya cakep ya. Kayak Habib Ali Zainal Abidin, Malaysia ya, dakwah Malaysia ya, Yarib ya, muridnya Habib Umar. Mudah-mudahan nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya menjadi seperti ulama ya, jadi orang yang saleh, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Kalau cerita akikah itu sudah sama-sama maklum. Sedikit tentunya kita semua pengen punya anak yang soleh ya. Pengen punya anak yang berhasil, pengen punya anak menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi penolong syafaat untuk kedua orang tuanya setelah tiada, menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tentu untuk mencapai ini semua bukan simsalabim ya, bukan ujuk-ujuk. Perlu yang namanya ikhtiar usaha daripada kedua orang tuanya. Khusus jangan kita lupakan adalah terus berdoa ya. Karena doa orang tua itu sangat mustajab. Salah suda'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walidi ala waladihi. Jadi ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan padanya, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Maka kita sebagai orang tua itu perlu yang namanya tirakat. Kalau kita baca ulama-ulama yang masyhur itu, ternyata tirakat orang tuanya luar biasa. Itu kalau kita baca Ki Wahab Hasbullah itu, istrinya itu ketika mengandung ya, Ki Hasbullah itu punya nama istrinya itu ibunya Latifah, punya anak Ki Wahab Hasbullah, pendiri salah satu organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama. Itu selama hamilnya itu menghatamkan Quran sebanyak 90 kali. Jadi setiap bulannya itu khatam Quran 10 kali, sehingga lahir ulama besar yaitu Ki Wahab Hasbullah. Bahkan kalau saya baca itu, guru dari guru kita Ustaz Haji Rahmani itu, kalau kita baca Ki Haji Ahmad Zajuli Usman Ploso itu tirakat daripada orang tuanya, yaitu Kiai Muhammad Raden Usman bin Muhammad Sahal. Itu beliau itu orang tuanya itu Mas Raden Usman itu setiap hari Kamis itu nyembelih ayam ya, nyembelih ayam dimasak dengan enak, kemudian silaturahim datang ke Kiai Hasim As'ari dan Kiai Manap Lirboyo. Itu setiap hari Kamis rutin. Maka sehingga dengan tirakatnya itu, dengan sodakohnya itu setiap hari Kamis, silaturahim kepada ulama besar, lahirlah seorang ulama tokoh besar yaitu Ki Haji Ahmad Zajuli Usman Ploso.
itu luar biasa tirakat ulama-ulama. Tadi saya dapat sharean di grup itu, ternyata banyak ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita kalau kita pengen punya anak soleh itu orang tuanya harus rajin tirakat. Jadi kalau anak pengen hafal Quran, maka kedua orang tuanya harus rajin baca Quran. Kalau anaknya pengen rajin puasa, orang tuanya harus rajin puasa. Kalau anaknya pengen kiai ulama besar, pintar baca kitab, maka orang tuanya harus rajin mutolaah kitab. Itu ada satu amalan. Bahkan kalau kita kemarin baca ceritanya kejadian runtuhnya pesantren Al-Khazin, itu ada salah satu anak namanya Al-Fatih Cakrabuana. Itu orang tua Kiai Abdul Hanan dari Madura. Itu selama kejadian itu Kiai Abdul Hanan ini tidak lepas baca surah Al-Kahfi dan baca sholawat Al-Fatih terus, sehingga dengan tirakat kedua orang tua, doanya orang tua itu Allah berikan pertolongan kepada Al-Fatih yang selama 3 hari ditidurkan oleh Allah, diberi minum dalam mimpinya, Allah selamatkan tanpa ada luka sedikit pun. Itu kenapa? Karena tirakat kedua orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua, kita pengen punya anak yang soleh, anak yang bakti sama kedua orang tua, kita banyak berdoa. Karena doa orang tua itu sangat dijabah doanya. Ini ada satu amalan yang ini juga ijazah dari Abuya Ki Haji Ulin Nuha Arwani. Ya, itu anaknya Ki Arwani Kudus. Itu nirakati anaknya itu dengan melaksanakan sholat hajat 4 rakaat di setiap nisfilail pukul 00. Itu rakaat pertama nih, barangkali mau dicoba. Membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 128 sebanyak 10 kali. Ayatnya adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu rakaat pertama. Rakaat keduanya setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan membaca surah Ibrahim ayat 40 sebanyak 10 kali. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kemudian rakaat ketiga setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Furqan ayat 74 sebanyak 10 kali, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rakaat keempat setelah membaca Al-Fatihah membaca surah An-Naml ayat 19 sebanyak 10 kali, yaitu ayatnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini memang cukup lumayan ijazahnya, tapi ada yang lebih mudah yang ijazah oleh Ki Abah Ki Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Ya, sama itu. Arwani itu ijazahnya itu diusahakan setiap hari minimal 1 kali setelah sholat anak-anak dihadiahi Fatihah. Jadi setiap sholat kita baca hadiah Fatihah untuk anak kita yang masih yang hidup ini, maksudnya bacaan Fatihahnya ila ruhi wa jasadi pulang bin pulang. Jadi bacanya gitu Bu ya. Kalau baca untuk meninggal kan ila ruhi. Kalau untuk anak kita ya misalkan yang lagi mondok atau yang mau mondok atau yang sekolah atau yang kuliah, itu setiap sholat minimal baca Fatihah sekali. Ya orang tua juga bacain Fatihah. Untuk anak kita bacanya ila ruhi wa jasadi pulan bin pulan. Misalkan ila ruhi wa jasadi Ali Zainal Abidin bin Zainal Al-Fatihah. Itu habis sholat baca sekali. Itu habis sholat ya. Jangan ditanya rezeki aja. 7 kali Pak Haji, minimal sekali, syukur-syukur 7 kali. Ya 7 kali. Nah kemudian di saat sambangan atau jadwal nengok anak di pondok itu sediain air putih
Ya, ayat putih yang dibacakan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786, ditambah Al-Fatihah 70 kali, lalu diminumkan ke anaknya. Ya minimal yang ringan lah, habis sholat baca Fatihah setiap anak kita nih bacain, misalkan anak 2 satu-satu, kalau enggak ini buru-buru ilarui wajah sadi nama terus ilarui wajah sadi, nah, syukur-syukur 7 kali ya, 7 kali itu yang barang Mbah Mun. Ya mudah-mudahan sekali lagi nih buat kita orang tua yang punya anak, jadi ada ikhtiar, ada usaha, minimal doa kita ya, minimal doa kita, karena doa orang tua diijabah. Itu saja Nabi sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Doa ada candaan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dadan, jangan lewat kuping kanan, keluarnya kuping kanan lagi ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Enggak mampir deh, enggak mampir. Kalau keluar kuping kiri masih alhamdulillah masih ada. Mentok deh, tok kali. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ala kulli hal, bacain Fatihah buat anak kita. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azimin fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri asrari. Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ikti hajatina wa yaqbalu da'awatina wa yashrah sudurana wa yassir umurana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah iftah lana bi khair wakhtim lana waj'alna wa auladana wa ahlana wa jama'atana min ahsani ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana surafna ala nadha surafna fatub alayna tawban tamsiru kulla hawban wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه عداد قص صحبي والحمد لله بالبدر والتمام.